Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu juz 4 ketika awal ya membahas bab taubat itu, beliau itu membagi taubat menjadi 4. Orang yang bertobat itu kondisinya halut taibin. Keadaan orang-orang yang bertobat itu menjadi 4. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutul arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Waqad hasala qahtun fi bani Israil ayyama Sayyidina Musa bin Imran ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Fakharaja yastasqi bihim falam yusqaw. Faqala Musa ya Rabbi istasqainaka falam taskina. Fa'awha Allah ilaihi inna fikum nammama ay may yunkilul kalama lil fitnah bainan nas. ولا أسكيكم والنمام فيكم. فقال يا رب قل لنا من هو النمام حتى نخرجه من بيننا. فأوحى إليه يا موسى أأنهاكم عن النميمة وأكون النمام أنا أستر على عبادي فلا أفضحهم. قال فما نعمل؟ قال قل لهم أن يتوبوا كلهم من النميمة فيتوب هو من بينهم. Faqala Musa liqaumihi ya qaumi inni sa'altu rabbi lima lam taskina. Faqala fikum nammamun faqultu dullana alayhi faqala la anhaakum anin namimati wa akunu nammama. Fa'aba an yafdahahu subhanahu wa ta'ala fa'amarani an amurakum bitawbah. Fataharaka qalbun nammam wahtaraka wa nadima katsiran wa taba ila Allah ta'ala. Fa arsalallahu alaihimul amtar wa awha ila Musa ya Musa mana'tukumul ghaitsa bin nammam wa saqaitukum bi taubatin nammam fa subhanahu min ilahin karimin wa malikin azimin. Telah terjadi qahtun, pacaklik, fi Bani Israel, di zaman Bani Israel, ayyama Sayyidina Musa, saat di masa Sayyidina Musa bin Imran ala nabiyina wa alihi afdhalus salatu wassalam. Maka Nabi Musa ini keluar untuk meminta hujan dengan umatnya saat itu, tetapi Nabi Musa tidak diberikan hujan. Maka Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb istasqainaka falam taskina. Ya Rabb, kami ini meminta hujan, berdoa memohon kepadamu, tapi engkau tidak turunkan hujan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, inna fikum nammama, di antara umatmu itu ada seorang yang mengadu domba, pengadu domba, yaitu yang memindahkan ucapan untuk membuat fitnah antara manusia. Dia dari A ngomongnya begini, kemudian
pindah ke tempat yang lain ngomongnya begini untuk memecah belah atau mengadu domba. Ini namam, pengadu domba. Aku tidak akan memberikan kau dan umatmu hujan atau air minum sebelum dia itu bertobat, si namam ini, si pengadu domba. Maka Nabi Musa bertanya, kullana man huwa namam hatta nukhrijahu min bainina. Katakan kepada kami ya Allah, siapa pengadu domba itu sehingga kami akan keluarkan dia dari antara kami. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, aku ini melarangmu untuk mengadu domba. Terus aku harus menjadi seorang pengadu domba untuk menyebutkan nama si pengadu domba itu kepadamu, wahai Musa. Aku menutup hamba-hambaku dan aku tidak menjelaskan kesalahan mereka di tengah-tengah manusia yang lain. Jadi ketika Nabi Musa bertanya, siapa wahai Allah yang mengadu domba itu di antara mereka ini, siapa ya Allah? Maka Nabi Musa menjawab, aku ini melarang kamu dari mengadu domba, terus aku harus mengadu domba juga dengan menyebut nama si pengadu domba itu kepadamu. Masya Allah, ini Allah luar biasa, didurhakai sama umatnya, dimaksiati sama umatnya, tapi Allah sendiri menutup dosa-dosa umatnya tersebut. Allah malah nggak mau ngadu domba. Kalau kita kan kadang-kadang ada kesalahan sedikit, orang lain itu kita ceritakan ke orang lain lagi, supaya orang lain tuh tahu. Padahal dia orang Muslim, padahal kadang-kadang kesalahannya sedikit, kebaikannya lebih banyak, tapi yang diingat oleh manusia seperti kita ini adalah kesalahan, ya, kesalahan. Seandainya ini buku putih polos, kemudian saya kasih spidol hitam, tes, saya tanya, apa yang kamu lihat? Titik hitam. Nah, yang putih semuanya ini nggak kelihatan, cuma titik aja yang kelihatan. Maka ketika orang banyak melakukan kebaikan, ketika ada satu kesalahan yang dia itu satu kesalahan, kebaikan semuanya dilupakan. Itulah kita manusia. Dan itu perbuatan yang nggak baik dan sangat buruk. Sangat buruk, mengotori hati. Makanya setan ini sudah berhasil membuat huru-hara, membuat fitnah, membuat adu domba kepada kaum muslimin yang lemah imannya untuk senantiasa mencari keburukan orang yang kebaikannya itu banyak. Ketika ada orang berbuat baik banyak, seorang kiai, ustadz misalnya, habib, banyak, jarang dia melakukan perbuatan salah. Ketika ada satu kesalahan, kadang bukan kesalahan, itu terus yang dibicarakan di hadapan orang lain. Dan bahkan dia benci. Padahal dia sudah berbuat baik, itu habib, itu kiai, itu ustadz kepada orang tersebut. Terus berbuat baik, ada satu kesalahan saja, kadang bukan kesalahan, tapi itu terus yang diingat dan dibenci sama orang tersebut. Nah, ini orang penyakit yang akut dalam hatinya parah. Ini berbahaya sekali orang yang seperti ini. Ya, makanya nasihat, jangan kamu itu mengumbar rahasia dirimu di hadapan orang. Kenapa? Bisa jadi nanti rahasiamu itu dijadikan senjata untuk menjatuhkan dirimu. Saya ini sebenarnya itu ada hutang banyak, sampai 50 juta. Saya ini agak kerepotan bayar hutang itu kemana-kemana begini. Sampai saya berani ngutang ke rentenir. Kamu cerita ke orang lain meskipun satu orang rahasiamu itu. Maka ketika dia orang yang kamu pernah curhati membencimu atau nggak srek dengan kamu, berkelahi, berseteru, maka rahasiamu nanti akan disebar.
Rahasiamu akan dijadikan senjata untuk menjatuhkan dirimu. Itulah manusia seperti kita. Makanya jangan sembarangan mengumbar rahasia pribadimu di hadapan orang lain. Jangan. Saya ini sebenarnya bingung. Loh, kenapa bingung? Iya, istri saya yang kedua ini minta saya itu rumah, mobil. Loh, kamu nikah lagi? Shh, jangan banter-banter, jangan kasih tahu yang lain ya. Oh, tenang aja, rahasiamu terjamin. Suatu hari ketika kamu ada masalah dengan dia dan dia ada masalah dengan kamu, maka rahasiamu itu akan terbongkar kemana-mana. Untuk apa? Untuk dijadikan senjata menjatuhkan dirimu. Oh, si fulan itu loh, tahu saya. Itu loh istrinya dua. Wah, itu dia begini. Jangan sekali-kali membongkar rahasia pribadimu di hadapan siapapun. Ya, di hadapan siapapun kecuali betul-betul orang soleh. Kamu mau meminta pendapatnya, tetapi kalau sesama temanmu jangan. Kalau sebaya jangan. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah terjamin rahasia. Maka Nabi Musa bertanya kembali, "Wahai Musa, apa yang harus aku lakukan?" Maka Allah mengatakan, suruh mereka bertobat semuanya, maka dia nanti akan bertobat di antara mereka. Jadi nggak ada yang tahu siapa pengadu domba itu. Maka Musa berkata, "Wahai kaumku, aku bertanya kepada Tuhanku, kenapa engkau tidak berikan aku air minum, hujan?" Maka Allah menjawab, Tuhanku menjawab, "Kamu ada pengadu domba." Lalu aku bertanya, tunjukkan kepada kami siapa pelaku dosa pengadu domba itu, wahai Allah. Maka Allah melarangku, mencegahku bertanya seperti itu, dan Allah mengatakan, apakah aku juga seorang penamam, apa pengadu domba? Kata Allah begitu. Allah enggan membongkar keburukan orang tersebut. Maka Allah memerintahkan kepadaku untuk kalian bertobat kepada Allah. Maka yang mendengar ini, si pengadu domba itu tergerak hatinya, bergetar dia, sehingga dia menyesal luar biasa sangat banyak dan bertobat kepada Allah. Maka seketika itu Allah turunkan hujan. Dan Allah berkata lagi kepada Nabi Musa, "Ya Musa, mana'tukumul ghais bin namam." Hei Musa, aku cegah hujan ini gara-gara si pengadu domba itu. Wasagaitukum bitobatin namam, dan aku turunkan hujan itu juga sebab tobatnya orang si pengadu domba itu. Fasubhana min ilahin karimin wa malikin azim. Maka maha suci yang sangat luar biasa kepada Tuhan yang maha dermawan yang sangat agung. Ada orang yang seperti itu. Manusia dijelek-jelekin, disakitin, diganggu, didolimi. Dan orang itu nggak mau nyebar ke orang lain. Nggak mau dirahasiakan. Siapa yang mendolimi dirinya dirahasiakan. Kemudian setelah itu malah dikasih hadiah orang yang mendolimi itu. Nggak ada manusia yang seperti itu dan sulit ditemukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu kepada orang-orang durhaka, pelaku maksiat seperti kita. Maka alangkah beruntungnya kita memiliki Tuhan satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika sara halum man lam yubali bi'azamati hadzal ilah wa samahatihi wa 'afwihi fastamara musiran 'ala dhanbi hatta mata wa musirun 'ala dhanbi ayyugabila bi'adzab la yutaqu li annahu 'anadal khallaq. Habib Umar mengatakan, oleh sebab itu orang yang tidak peduli dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan pemaafan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia itu terus-menerus melakukan perbuatan dosa sampai dia meninggal dunia, dan dalam keadaan dia terus-menerus berbuat dosa, maka tidak ada lain dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menentang Allah. Masya Allah. Wala makana ta'ib yastas'ir fi nafsihi bil khata' wan naqs wad dha'f wallahu yuhibbu dhalik irtafa'a lahul miqdar indallah. Qala Daud alaihi salam li rabbina aina ajiduka ya rabbi, qala tajiduni indal munkasirati qulubuhum min ajli.
Ketika seorang yang bertobat itu merasakan pada dirinya itu kesalahan, kekurangan, kelemahan, maka Allah mencintai hal itu sampai Allah mengangkat derajatnya yang tinggi. Maka Nabi Daud berkata kepada Allah, "Aina ajiduka ya Rabbi?" Wahai Allah, di mana aku bisa menemukan Engkau wahai Allah? Maka Allah mengatakan, tajiduni indal munkasirati qulubuhum min ajri. Kau bisa menemukan aku di orang-orang yang hatinya hancur, pecah hatinya karena aku. Artinya orang yang pecah hatinya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya itu juz 4, ketika awal ya membahas bab taubat itu, beliau itu membagi taubat menjadi 4. Orang yang bertobat itu kondisinya halut taibin, ya. Keadaan orang-orang yang bertobat itu menjadi 4. Yang pertama, dia bertobat dan dia bersungguh-sungguh bertobat, menyesal luar biasa, menjaga tobatnya itu sampai matinya. Sedikit pun tidak ada rasa bisikan untuk berbuat maksiat, menyesal luar biasa, melakukan ketaatan. Adapun kebiasaan-kebiasaannya itu hal-hal yang mubah itu tetap dia lakukan karena dia bukan seorang nabi, ya. Kekeliruan dalam hal yang bersifat kebiasaan itu tetap dia lakukan. Kekeliruan misalnya mengantuk saat ngaji, ngantuk saat majelis taklim, itu hal-hal yang biasa, tapi tetap dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa kecil dan besar. Bertobat sampai dia meninggal dunia misalnya, maka orang ini namanya taubatun nasuha, orang yang bersungguh-sungguh dalam bertobat. Nah, ini luar biasa, derajatnya tinggi. Derajat yang kedua, orang yang bertobat, keadaan orang yang bertobat, ya, keadaan yang kedua ini dia bertobat dan dia bersungguh-sungguh menyesal luar biasa. Tetapi kadang-kadang dia melakukan perbuatan dosa itu nggak sengaja, tanpa sengaja, kondisinya itu kepepet dia melakukan perbuatan dosa itu. Ini kondisi yang kedua. Dan dia tetap menyesali sehingga melakukan ketaatan-ketaatan untuk menghapus dosa-dosa. Nah, maka ini kondisi orang yang kedua ini, insya Allah dia mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosanya masih. Yang ketiga kondisinya dia bertobat, tetapi dia melakukan perbuatan dosa lagi. Syahwatnya mendorong dia untuk berbuat maksiat. Kemudian dia tobat lagi, nyesal dia lagi. Hatinya nih merasa dirinya ini, ya Allah, kenapa aku masih melakukan perbuatan dosa lagi? Kemudian dia tobat, terus nggak lama dia melakukan lagi karena terdorong oleh nafsunya, oleh syahwatnya. Dia menyesal di hatinya, kenapa aku masih melakukan perbuatan dosa ini? Sambil melakukan perbuatan dosa, di hatinya ada rasa penyesalan. Dan dia terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil beristighfar. Maka orang ini bisa Allah berikan karamah, kemuliaan, diterima tobatnya, atau bisa Allah azab, ya. Di akhir usianya bisa Allah memberikannya tadarak bil husna, memberikan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, atau dia mati dalam keadaan celaka. Nah, ini kondisi yang ketiga. Kondisi orang yang bertobat yang keempat, dia bertobat, kemudian dia melakukan perbuatan dosa. Kemudian syahwatnya mengajak dia lagi untuk berbuat dosa. Tanpa ada penyesalan, dia terus melakukan perbuatan dosa, terus melakukan perbuatan dosa. Bahkan dia nggak sempat bertobat, mengakhiri taubatnya dan lain sebagainya. Terus dia keenakan dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiatnya. Maka orang yang keempat ini dikhawatirkan mati dalam keadaan suhul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu kondisi, 4 kondisi orang yang bertobat yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka ketika orang yang bertobat ini merasakan betul-betul menyesal, salah dia itu, merasakan kesalahannya, kekurangannya, kenapa dia masih melakukan itu, gelo, kecewa dengan perbuatan dirinya sendiri, maka orang ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dekat sama orang itu. Jadi kalau ada orang misalnya ada ngelihat orang yang berbuat dosa,
Dia nggak suka. Ada orang berbuat dosa, melakukan perbuatan buruk, dia nggak suka. Tapi ketika dia melakukan perbuatan dosanya, dia nggak mengejek-ejek dirinya. Ada orang berbuat dosa, dia ejek-ejek. Wah, sudah tua, ustadz juga itu melakukan perbuatan dosa. Tapi giliran dia melakukan perbuatan dosa, nggak pernah dia mencela dirinya sendiri. Hei nafsu, kenapa kamu melakukan dosa? Kenapa? Nah, ini orang yang hatinya kotor. Orang yang hatinya tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sekali. Kondisi seperti ini banyak sekali. Pandai dia melihat kesalahan orang lain, tapi tidak pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka lebih baik dia sedih, sakit, kecewa dengan perbuatan yang dia lakukan. Itu Allah lebih cintai. Bahkan perbuatan ini dia menyesal, nangis luar biasa. Waja'ana fil khabar, kata Habib Umar, telah datang pada kami khabar riwayat anna abidan min ubadi bani Israil i'tazala ya'budullah ta'ala fi safhi jabalin sittina sanah. Ada riwayat khabar seorang ahli ibadah dari Bani Israel itu menyendiri menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pucuk gunung selama 60 tahun. Ya, 60 tahun. Summa uridat lahu hajatun. Kemudian tiba-tiba dia ada satu keperluan yang dibutuhkan sama dia. Fada Allah Ta'ala ayyaghdhiya lahu tilkal hajah. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk mengabulkan hajatnya. Falam yara atharal ijabah. Tapi dia nggak melihat pengabulan doanya. Kok nggak dikabulkan sama Allah? Saya ada perlu ini, kenapa nggak dikabulkan? Fajala sa'atan. Lalu dia duduk termenung sesaat. Yu'atibu nafsah. Dia mencela dirinya. Wa yaqulu laha, dan berkata kepada dirinya sendiri, lam tu'akhkhar ankil ijabata illa li'annaki ghairu shadiqa wa ghairu mukhlisa wa ghairu mustaqima. Dia termenung seorang diri. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Tidaklah diakhirkan pengabulan doa kecuali karena engkau enggak sungguh-sungguh, karena engkau enggak ikhlas, karena engkau tidak istiqamah. Fa'ataba nafsa sa'atan. Dia mencela dirinya sendiri, kamu kurang istiqamah. Ya Allah, aku enggak istiqamah ya Rabb, aku kurang lurus ya Allah, aku kurang sungguh-sungguh ya Allah, enggak ikhlas ya Allah. Maka fa'auhallahu ila nabihim, Allah memberikan wahyu kepada nabinya saat itu di Bani Israel. Ankul, untuk katakan lil abid al-fulani, kepada seorang ahli ibadah itu, inna ita'abaka li nafsik, sesungguhnya celaan dirimu sendiri kepada dirimu itu, fitil kasa'a, pada saat itu, a'dzam indi min ibadati sittina sana kuliha, lebih besar bagiku daripada ibadah kamu 60 tahun semuanya. Wa inni ghadaitu hajatak bi'itabika linafsika min ajli. Dan saat sekarang ini aku kabulkan hajatnya dia dengan celaannya dia kepada dirinya sendiri untuk aku. Masya Allah. Jadi seorang ahli ibadah ini berdoa kepada Allah, ya, dia ibadah selama 60 tahun di lereng gunung. Kemudian dia ada perlu doa nggak dikabulkan sama Allah, kemudian dia mencela dirinya sendiri, kamu kurang ikhlas, kamu kurang istiqamah, kamu kurang sungguh-sungguh. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi yang saat itu diutus sama Allah, katakan kepada hamba. Akhirnya disampaikan kepada orang itu oleh Nabi, seorang Nabi ini, kata si Nabi, sesungguhnya celaan dirimu kepada dirimu sendiri itu, kata Allah ya, ini saya sampaikan, ini pesannya Allah. Celaan dirimu kepada dirimu sendiri, kamu kurang istiqamah, kamu nggak ikhlas, kamu kurang sungguh-sungguh, itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada ibadah kamu selama 60 tahun. Dan sekarang Allah kabulkan hajat kamu berkat kamu mencela dirimu sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Artinya di sini apa? Yang terpenting ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa penyesalan yang mendalam, rasa kekurangan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa kita ini kurang di dalam bertobat, kurang sempurna di dalam istighfar, kurang bersempurna di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah cintai, ini Allah suka sama hambanya yang seperti ini. Makanya olah hati. Ketika kita berolah hati dengan munajat-munajat yang menggetarkan hati mereka, ini mereka pecah, nangis sesungguhkan sampai air lendirnya keluar dari hidung, bukan dari air mata juga, tapi dari hidung keluar semuanya, saking besarnya
rasa pecah hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mengampuni dosa-dosa itu rontok. Tangisan yang seperti ini yang luar biasa sampai bergetar tubuhnya dan kram, ini lebih Allah cintai, bahkan mungkin Allah cabut semua dosanya. Padahal sendiri dia zikir nggak pernah nangis. Padahal sendiri dia baca Quran nggak pernah nangis. Padahal dia jarang munajat di malam hari kepada Allah, sendirian berdoa kepada Allah, nggak pernah, jarang. Bahkan mungkin dia zikir yang lain nggak pernah nangis, seperti itu. Ketika olah hati, dia merasakan sungguh luar biasa, muhasabahnya, introspeksi dirinya kuat, maka disitulah terjadinya inkisarul qalb ilallah, terpecahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah cintai, ini Allah sukai. Makanya wasilah apapun, asal itu dibenarkan dalam syariat, dalam olah hati, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.